Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rianto Nugraha dengan NPM 21132210666. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sangga Buana IPKP Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Industri 4.0 sebagai tugas UAS dari mata kuliah Konsep Teknologi Informasi. Pengertian Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi saber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi Industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Di sini ada beberapa jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Di sini yang pertama ada Internet of Things atau IoT, yang kedua ada Big Data, yang ketiga ada Augmented Reality, yang keempat ada Cyber Security, yang kelima ada Artificial Intelligence, yang keenam ada Additive Manufacturing, yang ketujuh ada Simulation, yang kedelapan ada System Integration, yang kesembilan ada Cloud Computing. Saya akan menjelaskan masing-masing dari jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. IoT merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem Internet of Things di dalamnya sendiri terdapat 4 komponen yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemroses data, serta antarmuka pengguna. Salah satu contoh produksi dari teknologi IoT ini adalah Jarvis, yang dapat mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Selain itu, ada beberapa aplikasi lain yang memanfaatkan IoT adalah Gowes, yang menggunakan IoT untuk bike sharing. Ada Efficiency yang menggunakan IoT untuk memberikan pakan ikan secara otomatis. Ada Clue yang menggunakan IoT untuk Smart City. Serta Hara yang menggunakan IoT untuk pangan serta pertanian. Selanjutnya ada Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Contohnya Sonar Platform, Request Platform, Warung Data, Databot. Big Data ini digunakan untuk mengontrol data yang masuk maupun keluar dengan jumlah yang besar. Selanjutnya ada AR. AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality ini adalah aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau yang lebih dikenal dengan face recognition. Atau ada juga beberapa orang yang menggunakan teknologi ini untuk bermain game. Selanjutnya ada cyber security. Cyber security merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau availability sebuah informasi. Maksudnya adalah di mana cybersecurity ini menjaga dari sebuah hacker. Kalau sekarang lebih dikenal dengan hacker. Jadi, dengan adanya cybersecurity ini, hacker-hacker yang berupaya untuk masuk ke dalam jaringan kita mungkin akan sedikit lebih sulit ketika ingin masuk. Selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI. AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya Artificial Intelligence adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Contoh dari AI adalah hologram atau juga ada robotik.
Selanjutnya ada additive manufacturing. Additive manufacturing yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri, manufaktur, dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Seperti halnya yang dapat Gramedes baca pada buku Revolusi Industri 4.0. Nah, di buku ini tersedia berbagai macam contoh printer 3D. Selanjutnya ada simulation. Simulation seringkali digunakan untuk berbagai konteks seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk otomatisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Simulasi ini digunakan untuk ketenagakerjaan dalam bidang keselamatan atau pelatihan. Selanjutnya ada sistem integration. Sistem integration atau sistem integrasi yang merupakan sebuah rangkaian penghubungan antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Selanjutnya ada cloud computing. Nah, cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengolah data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi melalui server melalui internet. Terdapat tiga jenis model layanan dari cloud computing atau komputasi awan ini sendiri. Yang pertama ada SaaS yang merupakan singkatan dari Cloud Software as a Service. Merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan. Yang kedua ada PaaS yang merupakan singkatan dari Cloud Platform as a Service. Merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan platform yang telah diberikan. Sehingga pengembangan yang menggunakan hanya perlu fokus pada pengembangan sebuah aplikasi. Yang ketiga ada IaaS yang merupakan singkatan dari Infrastructure as a Service, yang merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana seseorang dapat memproses, menyimpan, berjaringan, serta memakai sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya ada dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya yang menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerjaan. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Yang ketiga, adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang keempat, berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak positif revolusi industri 4.0. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dengan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja. Dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Yang keempat, meningkatkan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan maupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Nah, di sini ada contoh penerapan industri 4.0. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce merupakan transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi hal tersebut. Pada awalnya, e-commerce merupakan sebuah platform yang digunakan untuk transaksi jual beli antar pengguna yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pengusaha besar. Salah satu platform e-commerce terlama yang ada di Indonesia seperti Toko Bagus, Kankus, FJB, serta Berniaga. Namun dengan seiring berjalannya waktu, serta pengembangan teknologi dan infrastruktur logistik, industri e-commerce ini menjadi sangat menjanjikan dan berkembang hingga masuk ke industri retail konvensional. Yang kedua ada agregator layanan. Agregator layanan yang dimulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan, hingga reksadana. Semua hal tersebut sekarang dapat diakses melalui sentuhan jari dan gadget yang kamu miliki. Yang ketiga ada agensi digital marketing. Agensi digital marketing yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital yang dimiliki perusahaan berdasarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Dengan berkembangnya pesatnya industri ini, semakin banyak agensi pemasaran digital yang bermunculan.
Hal ini dikarenakan pemasaran digital merupakan sebuah metode pemasaran yang efektif dan juga terkendali. Yang keempat ada pembayaran digital yang saat ini terus-menerus bertumbuh. Nah, saat ini terdapat lebih dari 10 vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia dengan fitur dan keunggulannya masing-masing. Yang kelima ada kursus online. Hal ini juga didukung dengan adanya pandemi saat ini yang sudah terjadi sejak awal tahun 2020. Oleh sebab itu, industri di bidang ini semakin tumbuh dengan pesat karena masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain untuk ilmu dan menerima informasi di tengah keadaan ini. Namun, perkembangan kursus online yang pesat ini juga bisa dikarenakan memberikan pengalaman belajar yang berbeda jika dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Hal ini dikarenakan kursus online dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep informasi 4.0. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tugas UAS berikutnya. Dah.